Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar cara menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran adalah pi kali r kali r atau pi kali r pangkat 2. Sedangkan keliling lingkaran rumusnya 2 kali pi kali r atau pi kali d. Karena d itu adalah diameter, diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Oke. Nah, ini ya. Simbol ini yang disebut dengan pi ya. Nah, ini simbol ini dibaca pi, nilainya ada 2, yaitu 3,14 dan 22/7. Nah, bagaimana cara kita memilihnya? Nah, 3,14 itu kita gunakan kalau jari-jarinya yang dikasih di soal itu tidak bisa dibagi 7. Kamu pakai pi-nya 3,14. Tapi kalau jari-jari yang diberikan di soal bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi yang 22/7. Oke, saya kasih contoh satu soal ya. Hitunglah luas dan keliling lingkaran jika diketahui R-nya 10 dan 7 cm. Nah, kita yang R-nya 10 dulu ya. Nah, yang R-nya 10, maka luasnya adalah pi kali R kali R. Berarti karena 10 itu tidak bisa dibagi 7, maka 3,14 kali 10 kali 10. Nah, 3,14 kali 10 kali 10 nanti jawabannya adalah 314 cm pangkat 2. Luas itu pangkat 2 ya. Nah, kalau kelilingnya 2 kali pi kali r. Berarti 2 kali 3,14 kali 10. Kita menggunakan 3,14 karena 10 tidak bisa dibagi 7. Nah, ini jawabannya 62,8 cm. Gitu ya. Oke, untuk yang kedua, yang R-nya 7 cm, maka luasnya adalah pi kali R kali R. Karena 7 bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi-nya yang 22/7. Jadi 22/7 kali 7 kali 7. Nah, tujuannya menggunakan 22/7 supaya bisa saling membagi. Jadi 7 dibagi 7, jawabannya 1. Nah, tinggal 22 kali 7 sama dengan 154 cm pangkat 2. Nah, bagaimana kalau keliling? Kelilingnya berarti 2 kali pi kali r. Maka 2 kali pi-nya 22/7 kali r-nya 7. Ya, kita menggunakan pi 22/7 supaya nanti ini 7 bisa dibagi 7. Atau kalau pi-nya 14 kali 7 masih ada sisa 2, baru kalikan ke yang lain. Ya. 2 kali 22 44 cm. Kalau keliling itu cm-nya tidak pakai pangkat. Oke, seperti inilah cara menghitung luas dan keliling lingkaran. Bisa ya? Oke, anak-anak, setelah tadi kita belajar cara menghitung luas dan keliling lingkaran, maka sekarang kita mau belajar menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran. Nah, bagaimana sih cara menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran? Simak baik-baik ya. Oke, ini saya punya lingkaran yang berpusat di titik O. Lalu ada jari-jari OA dan OB ya. OA dan OB ini adalah jari-jari lingkaran. Lalu ada sudut pusat, yaitu sudut pusat AOB, yaitu sebesar alfa. Jadi nanti ini ada sudutnya ya. Nah, yang disebut dengan panjang busur AB adalah yang ini ya. Nah, yang saya tandain ini adalah busur kecil AB. Sebenarnya yang belakang itu busur juga, tapi busur besar. Tapi biasanya di soal kalau ditanya panjang busur, yang dimaksud adalah panjang busur kecilnya, atau tergantung sudutnya juga sih ya. Nanti kan disebutkan juga sudutnya yang mana yang dimaksud ya. Kalau luas juringnya yang ini ya, luas juringnya yang bagian dalam inilah yang namanya juring. Nah, bagaimana cara menghitung panjang busur dan luas juring? Caranya adalah, nah ini dia rumusnya ya. Jadi kalau kamu ingin menghitung panjang busur AB, caranya adalah sudut yang dibentuk oleh busur itu, alfanya, dibagi dengan 360 derajat dikali keliling lingkaran. 2 kali pi kali r itu adalah keliling lingkaran. Kenapa dikali keliling lingkaran? Karena busur lingkaran itu sebenarnya adalah bagian dari keliling lingkaran. Oke. Nah, untuk luas juringnya, luas juring AOB itu caranya hampir sama seperti menghitung panjang busur, tergantung sudutnya alfa per 360, tapi kali ini dikalinya luas lingkaran. Karena luas juring itu adalah bagian dari luas lingkaran. Jadi dikalinya pi kali r kali r. Oke, nanti kita akan bahas contoh soalnya. Oke.
Oke, anak-anak, kali ini kita bahas contoh soal cara menghitung panjang busur dan luas juring. Oke, perhatikan. Jadi kita punya lingkaran yang berpusat di titik O, lalu kita punya dua jari-jari yaitu OA dan OB. OA-nya 20 cm, maka OB-nya juga 20 cm ya, karena ini sama-sama jari-jari. Lalu ada sudut pusat. Sudut pusatnya itu adalah AOB ya, yang 72 derajat ini adalah sudut pusatnya. Hitunglah panjang busur AB. Panjang busur AB berarti yang ini ya. Dan luas juring AOB. Luas juring AOB berarti yang ini. Nah, luas juring itu yang bagian dalamnya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita perhatikan. Panjang busur AB, ingat tadi panjang busur itu rumusnya alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Alfa itu adalah sudut pusatnya. Nah, sudut pusatnya kan di soal 72 derajat dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 kali pi kali r. Karena ini r-nya 20 tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi 3,14. Jadi 2 kali 3,14 kali 20. Nah, 72 dengan 360 itu sama-sama bisa dibagi 72. Kita sederhanakan dulu ya. 72 bagi 72 1, 360 bagi 72 5. Jadi nanti sisanya 1/5 kali 2 kali 3,14 kali 20. Ini cara menghitungnya nih. 1 kali 2 kali 3,14 kali 20, nanti hasilnya dibagi 5. Atau bisa juga 20-nya kamu bagi 5 dulu 4. Jadi nanti tinggal 1 kali 2 kali 3,14 kali 4, maka inilah hasilnya 25,12 cm. Oke, sekarang luas juring. Luas juring rumusnya mirip dengan panjang busur. Ada alfanya per 360 dikali luas lingkaran. Karena juring itu adalah bagian dari luas lingkaran. Nah, sudut pusatnya sama karena soalnya sama, yaitu 72 per 360. Nah, karena jari-jarinya 20 tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi-nya 3,14 kali 20 kali 20, karena luas lingkaran itu adalah pi kali akarnya. Lalu kita hitung ya, nanti hasilnya 251,2 cm/2. Mudah kan? Tinggal masukkan aja rumusnya. Yang penting kalian tahu ya, yang mana sudut pusatnya, yang mana jari-jarinya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membahas hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada lingkaran. Jadi kalau kita memiliki dua data sudut pusat, kita bisa menggunakan perbandingan dari sudut pusat itu untuk menentukan panjang busur atau luas juring yang lain tanpa menggunakan rumus panjang busur dan luas juringnya asli. Oke, bagaimana maksudnya? Perhatikan. Jadi misalnya saya punya lingkaran ya berpusat di O, lalu saya punya 4 jari-jari yaitu OA, OB, OC dan OD, ini semua jari-jari ya. Lalu saya punya dua sudut pusat yaitu sudut pusat AOB yang ada tanda beta, namanya beta ya. Lalu sudut pusat COD yang ini yang alfa. Nah, kalau kita mengetahui dua di antaranya ya, lalu ada panjang busur AB, panjang busur CD, luas juring AOB, luas juring COD. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan seperti ini ya. Jadi sudut pusat AOB dibandingkan dengan sudut pusat COD, nanti itu hasilnya akan sama dengan perbandingan antara panjang busur AB dengan panjang busur CD. Demikian juga dengan luas juringnya juga sama ya. Jadi kalau kita gabung ada 3 bentuk perbandingan pada satu lingkaran ini ya. Jadi sudut pusat yang COD dibandingkan dengan sudut pusat yang AOB, itu hasilnya akan sama dengan panjang busur CD dibandingkan dengan panjang busur AB. Akan sama juga hasilnya dengan luas juring COD dibandingkan dengan luas juring AOB. Nah, kita akan langsung ke pembahasan contoh soalnya biar lebih gampang. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal hubungan antara perbandingan sudut pusat, panjang busur dan luas juring. Jadi kalau kita memiliki perbandingan sudut pusat atau perbandingan panjang busur atau perbandingan luas juring, salah satu dari ketiganya kita bisa menggunakannya untuk menghitung panjang busur atau luas juring yang belum diketahui. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini saya punya lingkaran yang berpusat di O. Lalu ada dua sudut pusat yaitu BOC 150 derajat
AOB 60 derajat, dan di sini diketahui bahwa panjang busur AB-nya 10 cm. Yang ditanya, hitunglah panjang busur BC. Nah, kan untuk menghitung panjang busur itu ada rumusnya tersendiri, yaitu alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, untuk menghitung keliling lingkaran kita butuh jari-jari lingkaran. Sedangkan di soal ini tidak ada data jari-jari lingkarannya, maka kita tidak bisa menghitung panjang BC menggunakan rumus asli panjang busurnya. Tapi kita akan menggunakan hubungan perbandingan antara sudut pusat dan panjang busur, ya. Karena kita memiliki dua sudut pusat, yaitu sudut pusat AOB dengan sudut pusat BOC. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan panjang busurnya, ya. Maka panjang busur yang dibandingkan adalah panjang busur AB, ya. Kalau AOB berarti panjang busurnya AB dibagi panjang busur CD. Nah, gitu ya. Kamu juga bisa menggunakan nilai perbandingan ini untuk menghitung luas juring kalau ditanya luas juringnya, ya. Oke. Nah, kita masukkan angkanya. Sudut AOB-nya 60 derajat, kita bandingkan dengan 150 derajat, itu nanti nilainya harus sama dengan panjang busur AB-nya 10 dibagi panjang busur CD-nya misalnya N, ya. Misalnya N panjang busur CD-nya. Nah, nanti cara kerjanya gimana? Dikali silang, ya. Ini angkanya boleh kamu sederhanakan dulu, sama-sama kamu bagi 30. Kalau ini dibagi 30 sisa 2, ini sisa 5, ya. Jadi nanti 2 per 5 sama dengan 10 per N. Nah, nanti kalau ingin dilanjutkan dikali silang, ya. Kali silang 2 kali N 5 kali 10. Jadi 2 kali N sama dengan 5 kali 10. Maka N sama dengan 5 kali 10 kan 50. Ini kali 2 nya kita pindahkan jadi bagi, ya, karena pindah luas. Jadi bagi 2, maka N nya sama dengan 25. Jadi panjang busur CB-nya adalah 25 cm. Nah, cara yang sama bisa kamu gunakan untuk menghitung luas juring, ya. Pokoknya salah satu dari 3 perbandingan ini kalau diketahui lengkap angkanya bisa kita pakai untuk menghitung sisanya yang belum diketahui. Oke? Cara ngitungnya dikali silang, ya. Terima kasih.